Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan proyek pada aplikasi SLAMS atau Senayan Library Management System. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya sendiri Aisyah Fajrani dan rekan saya Arkan Purusa Erian, lalu ada Muhammad Nabil Pasha, kemudian ada Muhammad Aditya Razendra, dan terakhir ada Raffi John Pramudia. Lalu terdapat tahapan-tahapan dari install Slims ini. Yang pertama, sudo apt update dan sudo apt upgrade. Berarti kita memastikan agar paket di dalam Ubuntu ini di versi terbaru. Lalu sudo apt install Apache 2. Berarti kita menginstal Apache 2. Lalu sudo apt install PHP. Berarti kita menginstal bahasa pemrograman PHP yang akan digunakan pada website Slims nanti. Lalu cd var www.html, kita masuk ke folder var www.html. Dan kita membuat folder bernama Slims di dalamnya. Lalu sudo wget http github.com/slims 9 boolean. Berarti kita menginstal paket slims dari GitHub dengan nama slims dan versi slims 9 boolean. Lalu kita memindahkan slims 9 boolean master ke dalam folder yang baru dibuat tadi. Jika sudah, kita akan menghapus file zip. Jika sudah dihapus, kita akan memberi akses kepada Apache agar bisa mengakses website slims. Lalu sudo chmod -r755, berarti kita memberikan hak akses kepada user dengan hak akses execute, write, dan read. Lalu sudo MySQL dan create database dan create user, berarti kita membuat database untuk Slims-nya dengan nama SlimsDB, dengan nama Slims user, dan dengan passwordku. Jika sudah membuat database-nya, maka kita bisa langsung akses di localhost Slims untuk bisa mengakses website-nya. Lalu di sini ada tampilan user. Di Slims ini, user akan disajikan menu search untuk bisa mencari title dari buku, author dari buku, ataupun subjek dari buku. Misalnya Harry Potter. Jika ada, maka akan hasilnya tampil di sini. Lalu di bagian admin, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu pada bagian admin ini, saat admin login, akan muncul halaman pertama yaitu home, yang dimana halaman ini merupakan halaman utama setelah login sebagai admin atau pustakawan. Fungsinya untuk menampilkan ringkasan aktivitas perpustakaan. Lalu terdapat fitur yang terlihat di dashboard ini, yaitu ada peringatan backup database, yang dimana ini memberi pengingat agar admin melakukan backup database untuk menjaga keamanan data. Lalu terdapat juga peringatan folder installer, untuk memperingatkan bahwa folder instalasi masih ada dan harus dihapus atau di-rename agar sistem aman dari serangan. Lalu terdapat ringkasan koleksi dan transaksi. Terdapat menu total of collection, yang dimana ini merupakan jumlah bibliografi yang terdaftar di halaman. Lalu terdapat total of item, yang merupakan jumlah eksemplar fisik. Lalu terdapat LAN, yang merupakan jumlah item yang sedang dipinjam oleh user. Lalu terdapat available, yaitu jumlah item yang tersedia. Terdapat juga let's transaction, yaitu halaman yang menampilkan daftar transaksi terbaru seperti peminjaman, pengembalian, atau perpanjangan. Dan juga terdapat summary atau grafik transaksi, yang dimana terdapat total, neo transaksi baru, return atau pengembalian, loan, peminjaman, dan extend perpanjangan. Lalu selanjutnya pada menu bibliografik, terdapat menu bibliographic list, yang merupakan daftar dari seluruh bibliografik yang tersimpan di dalam sistem. Fungsinya untuk menampilkan seluruh koleksi perpustakaan, atau melakukan pencarian koleksi, menyaring koleksi menggunakan filter lanjutan, melihat detail bibliografi, mengedit atau menghapus bibliografi. Lalu terdapat juga kolom search untuk mencari judul, pengarang, ISBN, dan lainnya. Terdapat juga all fields untuk memilih berdasarkan kategori tertentu. Terdapat juga search button untuk menjalankan pencarian, dan advanced filter
untuk membuka filter lebih lengkap seperti tahun terbit, kategori, bahasa, penerbit, dan sebagainya. Lalu terdapat Add New Bibliography, yaitu menu untuk menambahkan data buku baru. Biasanya terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan lain-lain. Lalu fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian terdapat fitur sirkulasi atau circulation dari Senayan Library Management System ini yang berfungsi sebagai pusat manajemen transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. Fitur utama laman ini terletak pada bagian tengah, yaitu main content, di bawah judul circulation, yaitu area start transaction yang meminta user memasukkan member ID atau ID anggota untuk memulai proses peminjaman atau pengembalian. Sementara itu, bila navigasi di sebelah kiri atau sidebar, itu menampilkan berbagai fitur pendukung yang membagi menjadi dua kelompok utama, yaitu circulation dan juga maintenance. Di mana fitur-fitur ini mencakup quiz fitur atau untuk pengembalian cepat, kemudian ada loan rules, yang dimana ini merupakan pengaturan kebijakan peminjaman, dan juga loan history, yang melihat peminjaman anggota. Lalu ada due date warning, yang dimana ini memberikan peringatan jatuh tempo, kemudian terdapat overdue list, ini merupakan daftar koleksi yang terlambat dikembalikan, dan reservation, ini merupakan pengelolaan reservasi koleksi. Bagian maintenance memiliki fitur loan history maintenance, yang mengindikasikan adanya alat untuk membersihkan atau mengelola data riwayat peminjaman yang sudah lama. Secara keseluruhan, antarmuka ini menyediakan alat yang lengkap, mulai dari eksekusi transaksi harian hingga manajemen dan pemantauan kebijakan sirkulasi perpustakaan. Kemudian fitur membership atau keanggotaan. Ini berfungsi sebagai pusat manajemen data semua anggota perpustakaan. Fitur utama pada bagian tengah, main content, lalu memungkinkan user untuk mencari data anggota tertentu melalui bidang input search dan tombol search. Selain itu, terdapat dua tombol aksi cepat di kanan, yaitu add new, dan ini untuk mendaftarkan anggota baru, dan view expired member untuk melihat daftar anggota yang masa aktifnya telah habis. Kemudian sementara itu, di sebelah kiri ini terdapat mengelompokkan fitur-fitur menjadi kategori membership dan tools. Fitur utama, view member list, ini menampilkan semua anggota, kemudian add new member dan juga member type. Sedangkan tools ini tersedia fitur-fitur operasional seperti member card, lalu member data export, ini mengeluarkan data anggota ke format lain, dan juga member import, memasukkan data anggota dari file eksternal yang menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan lengkap untuk mengelola data anggota, mulai dari pendaftaran, klasifikasi jenis anggota, hingga utilitas pendukung seperti pencetakan kartu dan manajemen transfer data. Kemudian fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada fitur master file, yang dimana fitur master file ini akan menampilkan beberapa submenu untuk mengelola data utama secara terstruktur. Yang pertama itu ada GMD, yang merupakan yang menampilkan menu daftar barang atau item. Yang fungsinya ini menampilkan semua barang yang perlu dicek selama stok tag. Kemudian isinya itu ada isi nama barang, kode, kategori, stok season berakhir, dan juga lokasi. Kemudian ada content type. Jadi content type ini menampilkan konten-konten yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Yang dimana di sini kita bisa mengedit, menghapus, kemudian melihat kode, melihat namanya, dan juga melihat kapan terakhir kali diupdate. Konten tipe itu diupdate. Kemudian ada media type. Sama seperti sebelumnya, yang dimana media type ini berfungsi untuk melihat tipe-tipe media, seperti contohnya audio, komputer, mikrofon, habis itu ada project, dan lain-lain. Kemudian di sini ada menu stock tag, yang dimana ada stock tag history, yang berfungsi untuk melihat riwayat kegiatan stok. Yang dimana semua kegiatan stock tag yang pernah dilakukan akan muncul di sini, termasuk nama, tanggal pelaksanaan, jumlah koleksi, koleksi yang ditemukan, dan juga status kegiatan. Kemudian juga di menu ini dapat mengelola hasil stock tag yang lama, seperti membuka kembali detail hasil pemeriksaan, mencetak laporan stock tag, membandingkan stock tag lama dengan data koleksi saat ini, dan juga menghapus riwayat jika sudah tidak diperlukan. Kemudian ada menu initialize, yang dimana menu ini adalah langkah untuk memulai kegiatan stock tag yang baru. Fitur-fiturnya ini ada bisa membuat sesi stock tag baru, mengatur lingkup koleksi, dan juga memulai proses scan atau pengecekan. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ke menu pengaturan dari sistem. Di sini ada beberapa menu, yaitu sistem configuration. Di sistem configuration ini berisi dari settingan-settingan atau pengaturan-pengaturan dari sistem Slims ini sendiri. Yang pertama, kita bisa melihat dari Slims yang digunakan ini versi keberapa, kemudian library yang digunakan itu apa, dan subname-nya apa, lalu
dengan logonya apa itu kita bisa editnya di sini. Setelah itu dari default app language atau bahasa default dari sistem Slims ini mau disetting jadi bahasa apa. Contohnya di sini bahasa Inggris. Kemudian time zone-nya juga bisa disetting. Oke. Selanjutnya ada search engine-nya. Itu kita menggunakan search engine apa. Oke, udah sampai ke bawah itu settingan semua. Termasuk dari yang menu-menu di samping itu ada pengaturan dari environment-nya. Kemudian environment setting. Kemudian UCS setting, tema, plugin, custom field, currency setting, email setting, kemudian captcha setting, konten, biblio index, modul, user group, librarian and system user, shortcut setting, holiday setting, barcode generator, system log, serta yang terakhir ada database backup. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu reporting. Di menu reporting ini, singkatnya kita bisa melihat dari laporan-laporan statistik dari sistem Slims ini sendiri. Contohnya saja seperti total judulnya itu ada berapa judul buku yang terdapat di sistem Slims ini di library-nya. Kemudian ada total judul dengan temanya, kemudian judul dengan tidak dengan tema, kemudian total item, total checkout item atau item yang dibeli ataupun dipinjam, kemudian total item yang ada di perpustakaan atau library, kemudian total title by medium atau GMD yang kita bisa melihat chartnya juga, kemudian total item by collection type yang kita bisa lihat chartnya juga, serta 10 most popular title untuk melihat statistik dari 10 judul buku yang paling banyak digunakan. Serta di sebelah kanan itu ada di sebelah kiri itu ada statistik-statistik lain seperti custom recapitulation, title list, item title list, item usage statistik, loan by classification, member list, loan list by member. DL dari peminjaman buku, kemudian overdue list, kemudian staff activity, kemudian visitor statistik, kemudian visitor statistik yang berdasarkan hari, kemudian visitor list, setelah itu fines report, member fine list, procurement report, serta download konten. Nah, jadi untuk install Slims-nya, kami install di virtual machine Ubuntu server dengan versi 24 LTS. Dan kami menyimpan semua folder konfigurasinya di dalam folder var www.html. Nah, di dalamnya terdapat data untuk konfigurasi Slims, seperti index.html, latest start, Slims, Slims 9 boolean, dan WordPress. Lalu untuk web server yang digunakan, kami menggunakan Apache 2. Dengan statusnya hidup atau running, seperti saat ini. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ya. Recording stop.